Aku gelisah, sangat, sangat gelisah pada waktu itu. Dan sekarang pun masih. Namun mengapa kalian menyebutku gila? Rasa sakit ini menajamkan indraku, bukan melemahkan. Dan dibanding yang lainnya, indera pendengaranku lah yang paling tajam. Aku mendengar semua hal di langit dan di bumi. Aku mendengar suara di neraka. Bagaimana bisa aku disebut gila? Kalian akan tahu betapa warasnya, betapa tenangnya aku menceritakan kepadamu seluruh kejadiannya. Sulit menceritakan bagaimana mula-mula gagasan itu menyusup di benakku. Tak ada niat dan dendamku. Aku mencintai orang tua itu. Ia tak pernah berbuat salah kepadaku. Juga tak pernah melukai hatiku. Emasnya pun tak kuinginkan. Yang menjadi persoalan adalah matanya. Ya, matanya. Salah satu bola matanya menyerupai mata burung pemangsa. Mata yang biru dan berselaput. Setiap kali ia menatapku, darahku terasa beku. Dan sedikit demi sedikit, aku membulatkan hatiku untuk membunuhnya. Disinilah pangkal soalnya. Kau menganggapku gila. Semua orang gila pasti tidak tahu apa-apa. Namun, kau akan melihat bagaimana aku melakukannya. Kau akan melihat betapa cerdiknya aku menyelesaikan pekerjaanku. Begitu rapi, terencana, dan kemudian berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setiap malam, menjelang tengah malam, aku memutar gagang pintu kamarnya dan membukanya. Begitu hati-hati, kumasukkan lentera, lalu kusorongkan kepalaku ke dalam. Kau pasti terkejut melihat betapa cerdiknya aku menyusupkan kepala. Semua kulakukan dengan pelan, sangat-sangat pelan. Kuperlukan 1 jam untuk menempatkan posisi kepala sebaik-baiknya di celah pintu, hingga aku bisa leluasa melihat orang tua itu berbaring di ranjang. Nah, bisakah orang gila melakukan pekerjaan secerdik itu? Dan ketika kepalaku sudah leluasa, aku membuka katup lentera dengan hati-hati. Begitu hati-hati. Jangan sampai engsel katupnya berderit. Aku membuka seperlunya saja. Cukup agar seberkas tipis cahaya dapat menerangi cahaya mata burung pemangsa itu. Dan pekerjaan seperti ini kulakukan selama 7 malam berturut-turut. Tiap datang tengah malam, selalu kujumpai mata itu tertutup. Dalam keadaan seperti itu, tentu mustahil melanjutkan rencanaku. Sebab bukan orang tua itu yang membangkitkan amarahku, tetapi mata setan itu. Pada malam ke-8, aku membuka pintu lebih hati-hati ketimbang malam-malam sebelumnya. Jarum menit jam dinding bahkan lebih cepat daripada gerakan tanganku. Pada malam itu, aku merasakan betapa besarnya kekuatanku. Hampir aku tidak bisa menahan luapan menangku. Membayangkan diriku sendiri sedang menguakkan pintu sedikit demi sedikit. Dan orang tua itu bahkan tidak pernah berkhayal tentang apa yang kulakukan dan apa yang kupikirkan. Mungkin ia mendengar suaraku, sebab tiba-tiba ia menggerakkan tubuhnya seperti orang terkejut. Sekarang kau pasti berpikir bahwa aku akan mundur. Tidak, kamarnya gelap pekat, jendelanya tertutup rapat, dan karena itu aku tahu bahwa ia tidak melihat pintu kamarnya terkuak. Dan aku terus saja mendorong daun pintu itu sedikit demi sedikit. Siapa itu? Teriaknya. Aku mematung di tempatku dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun.
Dalam 1 jam, aku sama sekali tak bergerak. Dan selama itu pula, aku tidak mendengar ia merebahkan tubuhnya lagi. Ia tetap duduk di ranjangnya dan mendengarkan seperti aku. Malam demi malam, mendengar detak jam kematian di dinding. Tiba-tiba, ku dengar erangan kecil. Dan aku tahu itulah erangan yang muncul karena teror kematian. Bukan erangan karena sakit atau duka cita. Rasa takutnya tumbuh semakin besar. Ia mencoba menangkan diri, tapi tak bisa. Ia yakinkan dirinya sendiri. Hanya angin di cerobong asap. Hanya tikus yang merayap. Ya, ia mencoba menenangkan diri dengan dugaan-dugaan seperti itu. Tapi sia-sia. Sia-sia sebab maut telah menguntitnya, kini telah mengepung korbannya dengan bayang-bayang hitam. Setelah cukup lama menunggu, kubuka sedikit demi sedikit. Sedikit sekali katup lentera untuk membuka celah kecil. Kau tak akan bisa membayangkan betapa hati-hatinya aku membuka katup itu. Sehingga akhirnya sutas cahaya setipis benang laba-laba memancar dari celah lentera itu. Dan jatuh tepat di mata burung pemangsa itu. Mata itu terbuka begitu lebar dan amarahku bangkit. Jelas sekali kulihat mata biru berselaput sangat mengerikan. Menusukkan hawa dingin di sumsum tulangku. Namun sama sekali tak kulihat wajah orang tua itu. Sebab seolah dibimbing oleh naluriku, cahaya lentera ku arahkan tepat pada bulatan mata keparat itu. Jadi, bukanlah yang kau sebut gila itu sebenarnya indraku yang begitu tajam. Sekarang, aku mendengar suara lemah samar-samar berdetak dengan tempo cepat. Aku kenal betul suara itu. Ia adalah detak jantung orang tua itu. Kemarahanku memuncak. Sebagaimana keberanian seorang serdadu naik karena pukulan gedrang. Sementara detak jantung semakin meningkat temponya, makin lama makin meningkat. Dan semakin keras. Ketakutan si tua itu pasti luar biasa. Suara itu makin keras. Kau catatkah omonganku baik-baik? Telah kukatakan kepadamu bahwa aku gelisah. Begitulah yang kurasakan. Dan sekarang pada jam kematian malam ini, di tengah kebisuan yang mencekam di rumah tua ini, dengan teriakan keras, aku membuka semua katup lentera dan melompat ke kamar. Sekali, ya, hanya sekali ia memekik. Dalam sekejap, aku menyeretnya ke lantai dan membekap dengan kasur tebalnya. Setelah itu, senyumku mengambang. Semua pekerjaan beres. Si tua sudah mati. Aku mengangkat kasur dan memeriksa mayatnya. Ya, ia sudah mati. Matanya tidak akan menyusahkan aku lagi. Kalau kau masih anggap aku gila, anggapan itu tak akan berlaku lagi. Bila aku lukiskan apa yang kulakukan untuk menyembunyikan mayatnya. Pertama-tama, kupotong-potong mayat itu, kupenggal kepalanya, lalu tangannya, dan kedua kakinya. Kemudian, kubongkar bilah di lantai, dan kumasukkan potong-potongan tubuh itu ke lantai. Setelah itu, kembalikan lagi papan lantai seperti semula. Begitu sepele, begitu rapi. Tidak ada yang perlu dicuci. Tak ada ceceran darah sedikit pun. Tak ada darah dimanapun. Kamar mandi telah menampungnya. Jam 4 pagi, semua pekerjaanku selesai. Hari masih gelap, seperti tengah malam. Bersamaan dengan dentang lonceng jam, terdengar ketukan pintu di
di pintu depan. Aku turun dengan perasaan tenang. Apalagi yang perlu ditakutkan? Ku buka pintu, 3 orang lelaki masuk. Mereka memperkenalkan diri sebagai petugas-petugas kepolisian. Seorang tetangga mendengar pekik semalam, menduga ada tindak kejahatan. Ia kemudian melapor ke kantor polisi, dan mereka ditugasi untuk melakukan penyidikan atas kecurigaan si tetangga. Aku tersenyum. Apalagi yang perlu ditakutkan? Dengan ramah kupersilahkan mereka masuk. Pekik itu, kataku, keluar dari mulutku di saat mimpi. Kujelaskan kepada mereka bahwa si orang tua itu sedang tidak di rumah. Lalu kubawa mereka melihat-lihat seisi rumah. Kuperlihatkan kepada mereka barang-barang berharga milik orang tua itu. Semua aman, tidak tercolek. Dengan kepercayaan diri yang melambung, aku ngungsung kursi-kursi ke dalam kamar dan meminta mereka untuk melepas lelah di tempat itu. Sementara aku sendiri, dalam gelagat keberanian, karena kemenangan yang sempurna, meletakkan kursiku tepat di atas tempat aku menyimpan mayat korban. Para petugas merasa puas. Perlakuanku meyakinkan mereka. Aku sendiri merasa tenang. Mereka duduk, sementara aku menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan keseharian yang remeh. Tetapi sebentar kemudian, aku merasa parasku memucat dan berharap agar mereka segera pergi. Kepalaku pening dan aku merasa dering di telingaku. Namun, mereka tetap duduk dan bercakap-cakap. Deringnya itu menjadi lebih jelas, terus-menerus dan makin jelas. Aku bicara lebih keras untuk mengusir perasaan ini. Namun, deringnya itu terus saja. Sampai akhirnya aku sadar bahwa dering itu bukan ada di dalam telingaku. Parasku makin memucat, namun bicaraku lebih fasih dan lebih lantang. Tapi suara itu bangkit. Apa yang bisa kulakukan? Ku dengar suara lemah samar-samar yang berdetak dalam tempo cepat. Nafasku tersengal, namun para petugas tidak mendengarnya. Bicaraku lebih cepat, lebih meyakinkan. Namun, bunyi keparat itu makin kuat. Aku bangkit dan mendebat segala topik pembicaraan. Dalam nada tinggi dan gerak tubuh yang kasar, tapi bunyi itu terus menguat. Mengapa mereka tidak mau pergi? Aku meradang, aku merajau, aku mengutuk. Ku angkat kursi yang ku duduki dan ku hempaskan benda itu ke lantai. Jahanam, aku yang melakukannya. Bongkar saja semua ini. Di sini, di sini. Disinilah dentang jantung keparat itu.